Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling penting dari nikmat-nikmat itu semua yaitu nikmat iman, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memenuhi salah satu undangan Allah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita, dan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan amanahnya beliau Islam sampai kepada kita. Dan harapan kita semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi pengikut-pengikutnya yang berhak kelak mendapatkan syafaat beliau, di mana tidak ada syafaat kecuali salah satunya adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini perkenankan khatib yang pertama mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal bagi kaum muslimin, bagi seorang muslim kelak berhadapan dengan Allah atau bertemu dengan Allah adalah berbekal takwa. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini melalui mimbar Jumat, khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk merenungi peristiwa kita sudah masuk akhir bulan Agustus. Bulan Agustus di negara kita adalah bulan yang bersejarah, karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan, memberikan kita kemerdekaan. Oleh karenanya di bulan ini kita, masyarakat Indonesia terutama, terdapat banyak respon terkait dengan kemerdekaan. Ada yang melakukan perayaan, karnaval, memasang bendera, kemudian lomba-lomba dan euforia yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tak lupa bahwasanya kemerdekaan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu para pendahulu kita dari para pahlawan dan ulama santri dalam satu bait di muqaddimah Undang-Undang Dasar sudah termaktub di situ bahwasanya kemerdekaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar bahwasanya kemerdekaan itu dengan kalimat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kemerdekaan itu nikmat yang perlu kita syukuri. Karena tidak semua bangsa, tidak semua negara itu ada kemerdekaan. Banyak saudara-saudara kita yang sama kaum muslimin tidak mendapatkan kemerdekaan, misalnya di Gaza, Suriah, kemudian di Yaman dan di negara-negara lain. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum ini khatib ingin mengajak
mari kita merenungkan salah satu peristiwa juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surat. Ya. Suratnya pendek dan insya Allah kita hafal semua. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita flashback, ya, kita kembali ke masa lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama, ya, pada saat itu ada penindasan, ya, ada intimidasi, ya. Kemudian ada boykot, ya. Kalau kita tahu para sahabat itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Cobaannya luar biasa, kehilangan harta, sebagian kehilangan nyawa, ya. Sebagian diputus dengan saudaranya. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira, ya. Akhirnya kaum muslimin dapat menaklukkan kota Mekah yang kita kenal sebagai Fathu Mekah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatnya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam satu surat singkat namun pesannya luar biasa, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nasr, ya, surat Al-Fatih, surat An-Nasr. Suratnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman apabila atau ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu wahai Muhammad melihat orang-orang itu masuk Islam berbondong-bondong, ya. Karena ketika Fathu Makkah kaum muslimin itu jumlahnya banyak sekali, ya. Nah, kemudian terakhir, ya, ini stressing ayat ini poin, ya, poin yang penting dalam ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika kemenangan datang, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan fasabbih, bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya, wastaghfir, dan meminta ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini khatib meng-highlight, ya, ada dua hal yang perlu kami sampaikan pada khutbah singkat ini. Yang pertama, di dalam surat ini ada dua penekanan, ya. Yang pertama, kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita camkan baik-baik, kemenangan, kesuksesan, ya, apapun itu, ya. Terutama apalagi kesuksesan dunia tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan, ya, apapun itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sanggup, ya, membuka atau menaklukkan kota Mekah, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, idza jaa nasrullah, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kemenangan. Dan itu harus diyakini, dicamkan dalam tauhid kita, ya. Segala sesuatu yang kita raih bukan karena kita, ya, tetapi karena ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, dan ini juga penting, ya, untuk sekaligus refleksi, ya, supaya ketika kita mengisi kemerdekaan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadi amal yang sia-sia, ya. Dan juga mungkin salah satunya negara kita kalau ingin menjadi berkah, menjadi maju, maka coba kita renungkan ayat ini, ya. Karena kita sudah 80 tahun merdeka, ya. Sudah 80 tahun merdeka, ya. Kalau kita lihat artinya dari awal merdeka sampai saat ini, ya, negara kita begini-begini saja mungkin, ya. Mungkin salah satunya, ya. Ini juga autokritik. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, yang pertama khatib berpesan, marilah, ya, kita mengisi hari-hari kita, apalagi ini momentumnya sesuai, ya, dengan ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, ya, penegasan bahwasanya kita harus sering bertasbih, ya. Bertasbih tadi ada redaksi yang mudah sekali, ya, mudah sekali redaksinya, cuma subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi pahalanya besar, ya. Kemudian juga sering-sering beristighfar, ya. Karena dua zikir ini termasuk zikir yang pahalanya besar. Jangan sampai hari-hari kita kosong dari zikir-zikir ini, karena salah satu pahala, ya, atau balasan